Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Silviana, NPM 0321 18 030, kelas 5B. Saya pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Di sini saya akan menyampaikan salah satu keterampilan dasar mengajar dari Strategi Belajar Mengajar, yaitu adalah KDM, kelompok kecil dan perorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Siap, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teks cerpen. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, selama dan setelah proses pembelajaran dilakukan, siswa diharapkan mampu memproduksi teks cerita pendek secara tertulis dengan memperhatikan nilai-nilai atau unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya, ada yang tahu pengertian cerpen itu apa? Pengertian cerpen, ada yang tahu? Ya, silakan. Cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi dari cerita kejadiannya tidak nyata dan hanya dibuat-buat. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif. Jadi, cerpen itu adalah karangan pendek berbentuk prosa, mengisahkan semangat kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Nah, tokoh dalam cerpen itu tidak mengalami perubahan nasib. Setelah pengertian cerpen, ada ciri-ciri cerpen. Ada yang tahu ciri-ciri itu ada apa aja? Silakan. Satu, ciri-ciri cerpen. Terdiri kurang dari 10.000 kata. Ya, bagus. Ada lagi? Selanjutnya, ya silakan. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Ya, bagus sekali. Ada unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen itu ada berapa? Silakan. Ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama apa aja? Yang pertama apa? Yang pertama ada tema. Yang kedua Alur. alur. Yang ketiga Setting. setting. Yang keempat ada apa? Tokoh. Ya, tokoh. Bagus. Kelima penokohan. Keenam sudut pandang. Terakhir amanat. Nah, dari ketujuh intrinsik ini, apakah kalian tahu pengertian dari ini semua? Tahu, Bu. Tema pengertiannya apa? Ya, silakan. Pokok pikiran yang mendasari jalan cerita pendek. Ya, bagus. Lalu pengertian alur, ada yang tahu? Ya, silakan. Jalannya suatu cerita. Oh, ya bagus. Setting itu apa? Setting. Bu, Silakan. tempat, waktu, dan suasana. Ya, bagus sekali. Tokoh dan penokohan. Ya, silakan. Pemeran dalam cerpen. Cerpen. Nah, ya. Jadi tokoh itu pemeran di dalam cerpen. Penokohan. Tokoh kan sama penokohan. Penokohan itu apa? Sifat dari pemeran dalam cerpen. Ya, bagus sekali. Nah, sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang? Cara pandang penulis. Ya, sudut pandang. Ya, cara pandang penulis. Terakhir nih amanat. Pasti tahu kan amanat itu apa?
Apa Manat? Silakan. Pesan atau pelajaran yang ada dalam cerpen. Nah, ya bagus sekali. Nah, di sini penokohan itu terbagi jadi 3. Ada watak antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, antagonis itu berperan sebagai orang jahat. Antagonis peran jahat. Nah, protagonis itu Sebagai pemeran baik. sebagai pemeran baik, dan tritagonis itu netral. Kadang baik, kadang jahat. Nah, di sudut pandang ini terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ada yang mau ditanyakan? Dari teks cerpen? Maksud dari sudut orang pertama dan ketiga itu apa, Bu? Nah, sudut pandang orang pertama itu, misalkan si aku itu serba tahu. Si aku itu serba tahu, di dalam cerita itu aku serba tahu. Nah, maksud dari akunya itu si penulis. Jadi itu tuh cerita tentang si penulis. Iya. Jadi si aku itu penulis yang menuangkan isi ceritanya di dalam cerpen itu. Sedangkan orang ketiga itu tuh dia. Nah, jadi dia si penulis itu menceritakan tentang dia. Apa sih menceritakan orang lain? Ya, betul. Sudah? Sudah, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya. Oke, Ini. Bu. Nah, di sini Ibu akan membagikan tentang teks cerpen. Di sini kalian harus menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang tadi sudah dijelaskan. Mengerti? Nanti, Bu. Ya. Nih. Ya, stop, silakan. Nih. Berkelompok ya kerjainnya ya. Beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, Bu. Iya, Pak. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Sekarang setiap kelompoknya itu presentasi ya. Ya, Bu. Siap. Sekarang kita mulai dari kelompok bahasa terlebih dahulu. Kepada kelompok bahasa dipersilahkan. Kami dari kelompok bahasa ingin mempresentasikan tentang cerpen yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama itu ada tema. Tema dari cerita ini menceritakan tentang sebuah kekeluargaan. Yang kedua ada setting, di mana dalam setting itu terdapat sebuah tempat, suasana, dan waktu. Di sini kita akan menjelaskan dulu tentang tempat. Tempatnya itu berada di rumah Bibi, rumah Arin, dan sekolah Arin. Suasananya itu ada sedih, bahagia, dan haru. Waktu malam dan pagi hari. Alurnya itu alur maju. Tokoh di cerita ini ada Arin sebagai tokoh protagonis, Bibi dan Ayah sebagai tokoh tritagonis, dan tidak ada tokoh antagonis. Lalu ada lagi disebut dengan penokohan. Arin protagonis, penyayang, pintar, dan berkemauan tinggi. Bibi penyayang, Ayah pesimis dan baik. Sudut pandang ada orang ketiga. Amanatnya adalah untuk selalu semangat dan giat dalam belajar dan juga tidak melupakannya. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya kepada kelompok Indonesia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indonesia akan mempresentasikan unsur intrinsik cerpen Ari dan Mimpinya. Satu, ada temanya adalah kebersamaan keluarga. Dua, setting adalah tempat rumah Bibi
dan rumah Arin dan sekolah Arin. Suasana sedih, bahagia, dan haru waktu malam dan pagi hari. Alurnya tunggal maju. Tokohnya Arin perantagonis, Bibi dan Ayah trintagonis, tidak ada tokoh antagonis. Penokohan Arin perantagonis, penyayang, pintar, dan berkemauan tinggi. Bibi penyayang. Selanjutnya Ayah pesimis dan baik. Sudut pandang orang ketiga, amanat untuk selalu semangat dan giat dalam belajar dan juga tidak melupakan ketika masuk tahun ajaran baru, dan jangan menyerah dalam keadaan dan setiap masalah pasti ada jalannya. Sudah? Dan Ya, terima kasih. Silakan tutup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Firman, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa dan isi ceritanya itu hanya fiktif atau khayalan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Ada yang ingin menambahkan ya, Rizky? Kesimpulannya yaitu cerita pendek yang mengisahkan kehidupan tokoh pada kegiatan sehari-hari. Dan selain itu ada juga ciri-cirinya dan unsur intrinsiknya. Ya, bagus sekali. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kan pembelajaran udah selesai nih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kan. Silakan Muhammad Barkah. duduk siap, berdoa mulai. Bentar dong, kan saya belum. Ya. Duduk siap, berdoa mulai.